Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Indri Aini, mahasiswa PGSD non-reguler semester 3. Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan kembali buku yang telah saya baca untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Sastra Indonesia. Buku ini berjudul Rahasia Bisnis Orang Cina, Arab, dan India. Yang pertama, dalam buku tersebut ada 3 bab yang akan saya bahas. Yang pertama, ajaran bisnis orang Cina, ajaran bisnis orang Arab, ajaran bisnis orang India. Yang pertama, kita akan mulai dari ajaran bisnis orang Cina. Cina merupakan negara dengan padat penduduk yang besar setelah India. Mungkin sama seperti India atau mungkin lebih besar dari Cina. Dan yang kedua ada spirit Konfusiusme. Ini merupakan spirit dalam keyakinan orang Cina tersebut. Spirit yang mereka yakini dalam diri orang tersebut terhadap agamanya. Jadi orang Cina itu kan mayoritas beragama Konghucu. Jadi mereka mempelajari, meyakini ilmu Konfusiusme ini dari keyakinan mereka. Dalam spirit Konfusiusme ini, orang Cina mempelajari banyak hal, seperti tukar-menukar informasi antar pebisnis, saling menukar pikiran, memberikan rasa kesetiaan dan rasa tanggung jawab, dan masih banyak lain lagi. Jadi yang ada di spirit Konfusiusme ini itu rasa yang mereka harus miliki, seperti pantang menyerah juga semangat. Jadi mereka itu tidak boleh pantang menyerah dan harus berani gagal dan terus mencoba untuk menjadi yang lebih baik dan mengubah nasibnya menjadi yang lebih baik lagi. Dalam spirit ini yang diajarkan adalah semangat dalam diri kita, dalam diri orang Cina, dan sifat-sifat yang mengajarkan orang Cina itu sukses dalam bisnisnya itu dalam keyakinannya. Beberapa juga ada prinsip dari bisnis orang Cina itu seperti hemat, berani mengambil resiko, kerja keras, cerdas, bisa memutar uang yang ada. Jadi mereka itu bisa memutar uang lagi untuk menjalankan bisnisnya. Mereka juga disiplin dalam kerja, disiplin dalam waktu. Jadi mereka tepat waktu, disiplin dalam segala disiplin. Strategi yang dilakukan pembisnis Cina biasanya mengumpulkan informasi, mau belajar, mengoptimalkan diri, memberikan reward kepada customer agar mereka percaya lagi dan terus mempercayai bisnis yang orang Cina tersebut jalankan. Nah, yang terakhir, bidang bisnis orang Cina, jual beli tanah, membangun gedung atau rumah, menyewakan properti dan prasarana, menyimpan emas dan barang berharga, membungakan uang, mendirikan
bank dan lembaga keuangan, jual beli barang seni, industri hiburan, dan masih banyak lagi bisnis yang dijalankan orang Cina. Toko-toko Cina yang sukses dalam bisnis, terutama di Indonesia. Di Indonesia banyak sekali loh orang Cina yang sukses bisnis di Indonesia. Salah satunya bernama Lim Sing Te. Beliau mendirikan pabrik rokok Sampurna yang masih beroperasi sampai sekarang, masih digunakan banyak orang, terutama di Indonesia ini. Ajaran bisnis orang Arab leluhur mereka, terutama ajaran bisnis orang Arab, leluhur orang Arab juga berkaitan dengan ajaran bisnis Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan bisnis, cara-cara bisnis yang baik dan benar menurut agama Islam. Sangat-sangatlah bagus dan baik untuk dipelajari. Nilai dasar dalam mempelajari bisnis yang dilakukan Nabi Muhammad SAW, yang pertama ada sidik atau kejujuran, yang artinya kita harus jujur dalam membeli atau menjual barang tersebut kepada membeli kepada pedagang kita harus jujur, menjual kepada pembeli kita yang harus jujur. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan kejujuran untuk siapapun itu, dalam bisnis ataupun bukan. Yang kedua, kepercayaan atau amanah. Jika kita diberi amanah sebagai penjual, hendaknya kita itu menjual barang yang layak untuk pembeli, untuk customer kita, agar kita dapat dipercaya oleh pembeli dan terus memberikan yang terbaik untuk pembeli customer. Yang ketiga ada tabligh, menyampaikan cara penyampaian Nabi Muhammad dalam bisnis atau dalam berdagangnya juga sangatlah mudah dipahami oleh masyarakat, oleh semua orang. Cara kita berkomunikasi dalam pembeli atau penjual juga haruslah baik agar mereka senang dan mengerti maksud yang kita jual atau kita beli, yang akan kita beli gitu. Yang keempat ada fatonah, yang berarti cerdas. Kita harus cerdas mengatur keuangan, mengatur waktu dalam bagaimana kita akan bekerja dalam bisnis tersebut, bagaimana baiknya, kapan dan dimana. Kita harus tahu, kita harus bisa mengatur hal tersebut, dan banyak hal yang dilakukan secara juga harus berpikir logis.
Nah, bisnis orang Arab ini terkenal dengan minyaknya. Minyak orang Arab diekspor kemana-mana, ke negara Amerika, Eropa yang membutuhkan minyak tersebut. Dan banyak produk selain minyak, yaitu tekstil juga orang Arab, properti, dan bahan bangunan. Bisnis orang Arab tersebut, strategi yang dibangun dalam bisnis orang Arab itu hampir sama seperti orang Cina. Semua pembisnis juga harusnya seperti itu, karena baiknya juga seperti itu, seperti orang Cina. Orang Arab juga senyum, sapa, salam, juga mudah bekerja sama dengan orang lain, lugas dan tidak menggantung, dan memperlakukan bisnis secara lebih personal. Nah, tokoh yang terkenal dalam pembisnis di Arab itu Al-Walid, salah satunya pangeran di Arab yang melakukan bisnis sendiri dengan cara investasi. Pertamanya, ajaran bisnis orang India. Mungkin semua ajaran bisnis semua orang gitu juga baiknya menurut keyakinan masing-masing, karena semua keyakinan itu baik menurut masing-masing, dan bisnis juga baik. Bisnis yang baik juga diajarkan oleh keyakinannya masing-masing. Dari buku ini, semua keyakinan itu mengajarkan bisnis yang baik dan benar, tidak ada yang salah. Dengan cara tersebut, kalau orang-orang tersebut yakini juga, insya Allah bisa. Ajaran bisnis orang India juga menganut pada keyakinannya, yaitu Hindu-Buddha terutama. Jadi pada intinya, dalam buku ini, rahasia bisnis orang Cina, Arab, dan India itu bagus. Mereka meyakini kepercayaannya masing-masing dengan menjalankan apa yang mereka bisa dan mereka yakin. Semua agama, semua keyakinan mengajarkan hal yang baik, tidak ada hal yang buruk. Di dalam ini, semua sifat, semua prinsip, strategi bisnis itu sama. Intinya sama. Tergantung perspektifnya orang masing-masing itu mau bagaimana. Ini bagus buat kalian yang mau mulai belajar bisnis. Bagus. Jadi buat kalian yang mau belajar bisnis, bisa baca bukunya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah kata, tindakan, perilaku yang membuat teman-teman
semua tidak enak, saya meminta maaf. Terima kasih buat semua teman-teman yang telah menonton video saya kali ini. Jangan lupa menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.